Hai, perkenalkan nama saya Lestari Silamora. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan. Kelas saya 12 MIA 1. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN, penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Di sini tuh sudah ada soal SBMPTN 2013. Kodenya 231. Larutan 41 gram non elektronik dalam 77 gram CCl4 atau Mr sama dengan 154 memiliki tekanan uap yang sama dengan tekanan uap larutan 31 gram lilin. Berarti di sini memiliki dua larutan lilin, di mana Mr-nya itu 310 dalam 77 gram CCl4. MRX adalah, nah di sini CCl4 itu adalah pelarut dan di sini lilin itu terlarut. Pelarut sama, jika pelarutnya sama, P-nya juga sama, berarti delta P-nya sama. Nah, di sini ada memiliki dua larutan. Di sini kita buat lilin adalah larutan kedua dan non elektronik ini adalah larutan pertama. Pertama kita mencari delta P2, karena kalau dia memiliki dua larutan berarti dia memiliki delta P nya memiliki dua gitu. Delta P2 sama dengan rumusnya XT dikali P0 sama dengan NT per NT tambah NP kali P0. Nah, kalau dia delta P2 berarti kita harus mencari dahulu larutan 2 ya. Itu NT nya sama dengan 31 per 31 gram ya, per 310, yaitu Mr ya. MR-nya ini 310 Mr sama dengan 0,1. Terus kita mencari NP-nya, di mana itu NP yang CCl ini 77 gram per 154, yaitu MR-nya 154 sama dengan 0,5. Baru kita ke delta P2. Kita langsung cari delta P2 karena NT sama NP nya udah dapat kan. Mencari dimana XT, dimana NT 0,1 per, sini NT nya kan 0,1 ditambah 0,5 itu 0,6 dikali P0 sama dengan 1/6 P0. Kan tadi dibilang jika pelarut sama, P juga sama, maka delta P nya sama. Berarti delta P2 sama dengan delta P1 sama dengan 1/6 P0. Nah, sini kita bisa cari delta P1 sama dengan NT per NT tambah NP kali P0. Nah, kita langsung cari larutan 2 ya. Larutan 1 maksud saya, larutan 1. NT sama dengan 41 per X. Karena yang kita cari NP nih, X nya nih, MR dari delta P1. NP sama dengan 77 per 154 sama dengan 0,5. Udah, berarti ini kita langsung masukkan delta P1 ke 1/6 P0 sama dengan 41 per X per, kita bikin per lagi nih, per 41 per X ditambah 1/2 kali P0.
Nah ini bisa mati ya, mati. Nah kita lanjutannya 41 per X ditambah 1 per 2 itu sama dengan 246 per X. 246 per X itu kita kali silang deh. Kita kali silang dari faktor yang pertama tadi ya, baru 1/2 sama dengan 246 per X dikurang 41 per X. 1/2 sama dengan 205 per X. Berarti di sini X-nya sama dengan 410. Kita kali silang. Sini soal kedua, SBMPTN tahun 2016 dengan kode 228. Larutan A dibuat dengan mencampurkan 0,05 mol KNO3 dalam 0,1 mol etil esetat. Sedangkan larutan B dibuat dengan mencampurkan 0,1 mol fruktosa dalam 0,1 mol pelarut yang sama. Pada kondisi ini zat elektrolit dapat terionisasi sempurna. Perbandingan penurunan tekanan uap larutan A terhadap larutan B adalah, karena di sini perbandingan tekanan uap berarti delta PA per delta PB. Berarti ini sama dengan XTA kali P0 per XTB kali P0. Nah, di sini P0-nya bisa kita coret. Kenapa? Ya karena kalau pelarutnya sama, maka tekanan penurunannya juga sama. Jadi di sini P0 udah bisa dihapus ya, atau dicoret. Nah, lalu kita mencari XTA dan XTB-nya. Itu sama dengan NT dikali I. NT dikali I. Kenapa? Karena larutan KNO3 itu kan adalah garam, berarti bersifat elektrolit, yaitu kuat ya. Per NT kali I tambah NP. Nah di sini kita bisa cari I. Kan I itu sama dengan 1 ditambah kali N kurang 1 del alpha. Nah di sini KNO3, di sini KNO, karena di sini kan KNO3 itu adalah garam. Nah, kita ionisasikan dulu KNO3 sama dengan K plus tambah NO3 min. Di sini N itu ada 2, 1 positif, ionnya ada 1 positif, 1 negatif, maka N adalah 2, N2, maka I nya juga sama dengan 2. Oke, baru kita lanjut, kita masukkan ke rumus yang ini ya. Nah kita lanjut, ini rumus yang ini tadi tuh belum jadi, ini masih XTA ini ya, biar kita satukan, dimana NT kali I per NT kali I tambah NP. Nah ini kita tutup kurung biar tahu ya, ini XTA per NT. Nah di sini gak usah kali I lagi karena fruktosa gak basa itu, gak non elektronik per NT tambah NP. Nah kita masukkan di sini NT 0,05
kali I. Ini di sini KNO3 itu 2 ya, per 0,05 kali 2 ditambah NP itu 0,1 ya. NT 0,01 per 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,1 kali 2 itu 0,1 per 0,1 tambah 0,1 berarti 0,2 per 0,1 per 0,2. Nah, sini perbandingannya sama ya, 0,1 per 0,2 banding 0,1 per 0,2. Di sini kita bisa matikan aja jadi 1 per 1. Perbandingan delta PA banding delta PB yaitu 1 banding 1. Pertama, tentang kenaikan titik didih. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2018. Kodenya 452. Larutan A dibuat dengan menggunakan 4,16 gram BaCl2, MR-nya 208 ke dalam 2 kilo air. Barium klorida terdisolasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektronik ke dalam 1 kilo air. Pada tekanan yang sama, delta B, larutan B sama dengan 2 delta B larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah, di sini barium klorida terdisolasi sempurna dalam air, berarti ini deltanya itu adalah 1 ya, dari klorida terdisolasi sempurna dalam air. Nah, larutan A dan larutan B. Larutan A di sini adalah BaCl. Larutan A di sini adalah BaCl2. Dimana kalau kita ionisasikan menjadi Ba2 plus tambah 2Cl min. Ini memiliki ion yaitu 3. Memiliki ion 3 ya. Nah, sini kita bisa mencari faktor Van Hoff-nya. Mencari faktor Van Hoff yang dimana lambangnya itu I ya, sama dengan faktor Van Hoff kali N kurang 1 kali apa? 1 di sini 1 ditambah N kurang 1, 3 kurang 1, 2 ya, 2 kali delta, kali deltanya sama dengan I nya 3. Nah, ini kan delta TB sama dengan 2 kali delta TBA. 2 kali TBA. Di sini kita cari dulu delta TB itu rumusnya molalitas KIKB dengan molalitas mol per kilo pelarut ya kali KB sama dengan, berarti ini gram per mr nya ya, gramnya, masanya kali KB. Gram ini kan massa tuh. Nah, kita masukkan. Oke, kita masukkan delta TB nya
dimana gram itu 15 ya, per kita mencari MR nih. MR nya dikali 1 kali KB sama dengan 2 kali delta TBA. Delta TBA 4,16 per 208 dikali 2 kali KB. Nah, di sini KB bisa matiin ya, matikan begini 2. Nah, kita bisa mencari langsung kali silang saja, 15 kali 208 per 3 kali 4,16 sama dengan MR. Ya. Berarti MR di sini adalah 250 mol. Soal kedua, sini ada SPMB tahun 2002, kode 721. Suatu larutan glukosa MR-nya 180 dalam 100 gram air dengan KB 0,52 mendidih pada 100,65 derajat Celcius. Berat glukosa yang dilarutkan adalah, nah kita mencari delta B sama dengan 100,65 dikurang 100 derajat sama dengan 0,65 derajat Celcius. Kita mencari suhu delta B ya. Langsung kita mencari rumus delta B sama dengan M molalitas dikali KB sama dengan GT per MR. Garam terlarut per MR, gula terlarut per MR dikali 1000 per GP gula pelarut dikali KB sama dengan, nah di sini delta B-nya itu adalah 0,65 ya, 0,65 kita masukkan sama dengan GT per MR. MR dari glukosa itu 180. GT ini gula terlarut ya, atau glukosa terlarut. Ini GP gula terlarut atau glukosa terlarut dikali 1000 per GP itu gula pelarutnya 100. Nah bisa kita matikan, bisa 10 18 dikali 0,52, berarti GT nya sama dengan 0,65 kali 18 per 0,52 sama dengan 22,5 gram. Inilah berat dari glukosa yang dilarutkan.